Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, di kelas 11 ini, insya Allah biologi akan diampu lagi oleh Ibu ya. Nah, untuk bab pertama di biologi kelas 11 ini adalah mengenai sel. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan satu video di mana video tersebut berisi mengenai struktur sel. Selain dari struktur sel, kalian juga dilihat ada beberapa jenis sel di antaranya prokariot sama eukariot. Prokariot itu contohnya adalah bakteri, pokoknya segala suatu mikroorganisme yang dia itu bersel tunggal atau uniseluler disebutnya. Sedangkan yang eukariot itu biasanya pada organisme multiseluler atau bersel banyak. Di contohnya nanti ada sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, uniknya antara prokariot sama eukariot itu dibedakan dengan ada tidaknya membran inti sel kan. Nah, selain dari itu juga di dalam eukariot atau di sel eukariot itu terdapat organel-organel sel, di mana organel-organel sel ini berperan bisa disebut atau bisa dikatakan bahwa perannya itu menyerupai satu kehidupan. Nanti akan kita bahas satu-satu ya mengenai organel-organel sel. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, kalau misalkan kita belum tahu sejarahnya, belum kenal sejarahnya, kayaknya nggak afdol ya. Nah, sekarang kita belajar dulu atau kita bercerita dulu, kita flashback dulu mengenai sejarah dan teori mengenai sel. Oke, kita lihat ada beberapa ya tujuan pembelajarannya apa. Sejarah sel, teori sel, sama jenis sel itu termasuk yang sudah kalian pelajari di video. Nah, kita langsung saja pada sejarah penemuan sel. Nah, sebenarnya Galileo Galilei ini bukan merupakan ilmuwan biologi. Namun si Galilei ini yaitu pada awal abad ke-17 dengan alat dua lensa dia menggambarkan struktur tipis dari mata serangga. Kemudian si Galileo ini merupakan orang pertama yang mencatat hasil pengamatan biologi melalui mikroskop. Kalau misalkan di pelajaran lain mungkin ada yang apa sih lebih kenalnya kalau Galileo itu mengatakan bahwa bumi itu bulat. Sampai dia ditentang sama gereja, akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Kalau misalkan yang udah tahu sejarah Galileo, kalau belum tahu, penasaran, silahkan cari sendiri buat nambah ilmu ya. Nah, sebenarnya untuk si Galileo Galilei ini di buku biologi itu nggak ada, cuman kita bahas dulu aja. Nah, setelah si Galileo Galilei, kita akan masuk ke yang paling sering disebut-sebut pada penemuan sel adalah si Robert Hooke ini. Dia kelahiran tahun 1635 sampai 1703. Tepatnya dia mengamati sel itu pada tahun 1665. Nah, si Robert Hooke ini dia melihat gambaran suatu sayatan tipis gabus pada suatu kompartemen atau ruang-ruang. Nah, disebutnya dengan nama latinnya adalah selule, ruangan kecil. Nah, nah inilah asal mula dari nama sel. Nanti kalau kita jadi luring proses melihat sel, kita nanti akan melihat di bawah mikroskop cahaya. Kalian akan disuruh membawa gabus singkong, batang singkong, yang di tengah itu ada gabusnya. Diusahakan singkongnya yang masih segar, bukan singkongnya, batang singkongnya yang masih segar. Nanti disayat tipis sekali, dilihat di bawah mikroskop. Nah, itulah awal mula penemuan sel oleh Robert Hooke. Ada kayak kotak-kotak. Nanti kita buktikan pada praktikum insya Allah jika Allah mengizinkan ya. Nah, kemudian setelah Robert Hooke, ada Anthony van Leeuwenhoek. Si
si Anthony van Leeuwenhoek ini, dia merupakan orang pertama yang menemukan lensa atau mikroskop. Nah, jadi si sel penemuan Robert Hooke ini atas jasa si Anthony van Leeuwenhoek, karena tanpa adanya hasil dari penelitian si Anthony van Leeuwenhoek untuk menemukan mikroskop, besar kemungkinan Robert Hooke tidak bisa melihat atau menemukan sel, gitu ya. Jadi beriringan. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini menggunakan lensa-lensa untuk melihat berbagai macam protista, spermatozoa, bakteri, dan lain sebagainya yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian ada juga Robert Brown. Pada tahun 1820 dia merancang lensa yang dapat lebih fokus untuk mengamati sel. Nah, Robert Brown ini juga mengamati adanya titik buram yang selalu ada pada sel telur, sel polen, kemudian sel dari jaringan anggrek yang sedang tumbuh. Nah, titik buram ini disebutlah sebagai nukleus atau inti sel. Kemudian yang selanjutnya adalah Matthias Jacob Schleiden. Pada tahun 1838 dia berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara nukleus dan perkembangan sel. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari si Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, kemudian yang sebelumnya adalah Robert Brown, Matthias Jacob Schleiden, dia mah mengatakan antara adanya nukleus itu, adanya hubungan erat antara nukleus sama perkembangan sel. Karena lihat dari Robert Hooke tadi, dia melihat bahwa dari tiap sel yang diamati itu ada titik buramnya. Kemudian setelah Schleiden, pada tahun 1810 sampai 1883, ada ilmuwan bernama Theodor Schwann. Dia mengatakan bahwa sel adalah bagian dari organisme. Nah, itu menurut si Schwann. Nah, Schwann juga mengatakan bahwa di dalam sel itu, jadi sel itu enggak kosong. Kalau misalkan tadi Robert Hooke mengatakan bahwa sel itu adalah ruang-ruang kosong, Theodor Schwann mengatakan bahwa enggak kosong dalam sel itu, tapi ada sitoplasma. Nah, yang menguatkan lagi selain sitoplasma yang tadi, yang Schleiden bahwa ada nukleus sama Robert Brown ya. Seperti itu. Kemudian, ada juga Rudolf Virchow tahun 1821 sampai 1902. Dia merupakan ahli fisiologi, menyatakan bahwa sel membelah menjadi dua sel. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Kemudian, analis mikroskopis pada tahun pertengahan abad 19 membuktikan bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan. Kehidupan yang berlangsung terus-menerus berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel tunggal. Nah, konsep-konsep tersebut menjadi teori sel. Kalau misalkan kita susun, ada 3 konsep mengenai sel ya. 1, semua organisme tersusun atas 1 atau lebih sel, disebut uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan kehidupan, karena baik prokariot ataupun eukariot, dia sama-sama memiliki bagian-bagian atau zat yang bisa dikatakan sebuah kehidupan. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Semakin banyak. Jadi dari 1 sel menjadi 2, 4, 8, 16, 32, sampai seterusnya. Dari sel menuju jaringan, dari jaringan menuju organ, dari organ menuju sistem organ, dari sistem organ menuju organisme. Kalau kita runut dari awal, itu dari atom ya. Atom, molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Oke. Ini ya gambar sel secara animasinya. Nah, definisi dari sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur
dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Oke, satu video dulu mengenai teori sel sama definisi sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis sel, kemudian pembagian sel, struktur sel, organel-organel sel. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, langsung kalian sisipkan di komentar video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.